Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan kembali menyampaikan materi tentang pendidikan multikultural yang berjudul tentang pentingnya moderasi beragama di tengah masyarakat multikultural Indonesia. Baiklah, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang keadaan negara Indonesia dan masyarakat multikulturalnya. Keadaan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, baik dari zaman dahulu hingga memasuki zaman sekarang, ini merupakan bukti bahwasanya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang multikultural. Nah, apakah anak-anak pernah mendengar kata multikultural? Baiklah, Ibu akan membahas tentang makna dari kata multikultural. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, multikultural itu dibagi menjadi dua kata, yaitu multi dan kultural. Nah, multi ini berarti banyak ataupun beraneka ragam. Sedangkan kata kultural itu bisa diartikan dengan kebudayaan. Nah, jika multikultural ini disatukan dalam satu kata, multikultural bisa kita definisikan yaitu suatu kondisi dengan keanekaragaman kebudayaan. Multikultural yang terbentuk di negara Indonesia ini adalah merupakan akibat dari kondisi geografis dan sosiokultur yang sangat luas dan begitu beragam. Selain kondisi geografis, keragaman budaya yang terbentuk di Indonesia juga merupakan akibat dari pertemuan budaya yang beragam yang dibawa oleh setiap individu maupun kelompok di tempat yang sama. Nah, inilah yang menjadi penyebab kenapa masyarakat Indonesia disebut dengan masyarakat multikultural yang memiliki banyak budaya yang beraneka ragam. Nah, sekarang Ibu tanya dengan anak-anak Ibu semua, di tempat anak-anak Ibu pasti memiliki banyak keanekaragaman budaya dan suku kan? Mustahil jika di suatu tempat itu hanya memiliki satu suku maupun satu budaya. Nah, keanekaragaman inilah yang kita sebut sebagai masyarakat multikultural. Nah, dengan adanya kondisi masyarakat multikultural di Indonesia ini merupakan suatu anugerah yang sangat berharga bagi negara kita. Akan tetapi, di sisi lain, kondisi masyarakat multikultural ini juga menimbulkan dampak yang negatif, yaitu banyak terjadinya perbedaan, perseteruan, maupun perspektif dari antar suku dengan suku yang lainnya, seperti terjadinya diskriminasi, kemudian stereotip antar suku, dan yang lebih parahnya yaitu menimbulkan konflik yang memakan korban jiwa. Akar dari konflik-konflik ini tidaklah sama. Ada yang terjadi dikarenakan kesenjangan sosial, kemudian ada yang terjadi dikarenakan perekonomian, dan tak jarang juga ada yang terjadi karena perseteruan antar konflik agama. Pada realitanya saat ini, konflik agamalah yang menjadi masalah yang paling sensitif yang dialami oleh masyarakat multikultural. Nah, konflik agama ini yang sering terjadi dan kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Tak jarang kita lihat seperti di media massa, di media cetak, dan di media sosial tentang orang-orang yang berselisih dengan pemeluk agama yang lain. Nah, maka dari itu, kesadaran kita tentang keragaman budaya, terutama tentang keragaman agama, itu menjadi unsur penting yang harus dimiliki oleh masyarakat pada saat ini. Sekarang, anak-anak Ibu semua paham kan apa yang dimaksud dengan masyarakat multikultural itu sendiri? Setelah anak-anak Ibu semua memahami tentang apa itu masyarakat multikultural, sekarang kita akan memasuki tentang pembahasan yang kedua,
yaitu tentang moderasi beragama. Nah, dalam masyarakat multikultural itu sendiri telah Ibu jelaskan tadi bahwasanya dengan keanekaragaman kebudayaan dan keanekaragaman agama itu menimbulkan konflik-konflik terutama di dalam masalah agama. Nah, sebagai penyelesainya, sebagai solusinya, itu ada yang namanya moderasi beragama. Moderasi beragama ini bisa dijadikan solusi di tengah keberagaman agama yang ada di Indonesia. Nah, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu makna dari kata moderasi. Di sini Ibu akan sampaikan apa makna dari kata moderasi tersebut ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berarti pengurangan kekerasan dan pengurangan keekstriman. Nah, di sini bisa kita simpulkan dengan bahasa kita sendiri, dengan pemahaman kita sendiri, bahwasanya moderasi adalah melakukan hal apapun yang berkaitan dengan agama dengan tidak melakukannya secara berlebihan. Di dalam moderasi beragama ini juga menekankan sikap keterbukaan, yang mana sikap keterbukaan ini berarti kita juga mengakui selain diri kita sendiri, yaitu sebagai pemeluk agama kita, bahwasanya ada saudara sebangsa kita yang lain yang juga memiliki hak yang sama dengan kita. Konsep moderasi ini sudah tidak asing di dalam agama Islam. Nah, moderasi dalam Islam ini menyangkut tentang 3 aspek, yaitu yang pertama tentang toleransi, kemudian yang kedua tentang perdamaian, dan yang ketiga tentang keadilan. Nah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus meyakini apa yang telah ada di dalam Al-Quran. Nah, tentang toleransi ini, di dalam Al-Quran Allah telah menyampaikan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana Allah menyuruh agar manusia itu saling menghormati satu sama lain, yang mana Allah menciptakan berbagai suku agar manusia saling mengenal. Nah, sini anak-anak, ayo kita sama-sama membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Kemudian tentang keadilan. Keadilan sendiri telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. Intisari dari ayat ini adalah Allah menyuruh kita agar kita jangan berbuat tidak adil, yang mana kita memilih-milih karena kebencian kita kepada pemeluk agama lain atau kepada kelompok lain dan kepada kaum lain, jadinya kita berbuat tidak adil antar sesama kita. Yang Allah suruh adalah kita berlaku objektif, bukannya subjektif. Nah, yang terakhir ada perdamaian. Sesuai dengan nama Islam sendiri yang diambil dari kata as-salam, yaitu perdamaian,
Islam menyuruh umatnya untuk menyebarkan perdamaian di seluruh muka bumi, tidak hanya kepada umat muslim saja. Nah, disinilah berarti bahwasanya agama Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yang menyuruh berbuat kebaikan kepada sesama manusia, kepada seluruh manusia, tidak memilah-milih yang mana kelompoknya dan yang mana pemeluk agamanya. Konsep moderasi ini telah dikenal dan telah diterapkan di dalam berbagai agama, yang mana di dalam tradisi agama Islam itu dikenal dengan konsep wasatiyah. Kemudian, di dalam tradisi agama Kristiani itu dikenal dengan konsep golden mean. Kemudian di dalam tradisi agama Buddha itu dikenal dengan Majjhima Patipada. Kemudian di dalam tradisi agama Hindu itu dikenal dengan Madhyamika, dan di dalam tradisi agama Konghucu itu dikenal dengan Zongyong. Nah, konsep moderasi kelima agama ini itu sama-sama mengambil jalan tengah, yang mana di jalan tengah ini menghindari dua kutub ekstrim yang tidak berlebihan di dalam menganut agama. Nah, disinilah konsep beragama yang ideal, yaitu moderasi di dalam menganut dan menjalankan agama. Nah, di dalam konsep moderasi beragama, itu bukan agama yang dimoderasikan, karena agama telah sempurna secara keseluruhan, di mana agama telah sempurna dan telah adil di dalam pembagiannya. Yang mana yang harus dimoderatkan itu adalah cara pemeluk agamanya menjalankan agama. Moderasi beragama ini diperlukan untuk menanggulangi atau menghapuskan sikap-sikap ekstrim yang tidak sesuai dengan esensi ataupun ajaran agama. Nah, agama sendiri tidak boleh kita jalankan untuk merusak peradaban, karena pada hakikatnya esensi dari agama itu sendiri adalah membangun peradaban, harkat dan martabat bangsa dan manusia. Nah, di sini Ibu ada satu video yang bisa anak-anak Ibu lihat terkait tentang moderasi beragama dan toleransi dengan pemeluk agama lain. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Nah, dari video yang telah Ibu tayangkan, dapat kita ambil kesimpulan maupun pelajaran bahwasanya tentang urusan sosial itu kita harus mengedepankan rasa
saling tolong-menolong, dan saling menghargai. Baik di lingkungan kecil, yaitu seperti dengan tetangga, maupun dalam lingkup sosial yang besar. Nah, jika tentang sosial kita harus saling menghargai, baru tentang pelaksanaan di dalam agama, baru kita menerapkan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak Ibu semua bisa mengerti tentang materi yang telah Ibu berikan dan bisa diaplikasikan serta bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.